Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak sampaikan kepada seluruh siswa kelas 9 yang pada hari ini masih diberikan kesehatan, keselamatan dan semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita semuanya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan pembelajaran daring yang kedua ini, Bapak mengharapkan kesemangatan dan juga keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran yang sudah terprogram oleh madrasah tercinta kita, kalian bisa kemudian mengikuti dengan baik. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah kali ini, Bapak akan memberikan materi pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang bola voli 3. Pada materi bola voli 3 ini, Bapak akan membahas tentang variasi dan kombinasi dalam melakukan passing atas dan passing bawah. Bola voli merupakan salah satu cabang permainan bola besar yang sangat digemari oleh seluruh masyarakat di belahan bumi Nusantara kita ini. Pada materi bola voli, kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu seluruh siswa itu mampu mempraktekkan keterampilan teknik bermain salah satu permainan olahraga besar. Maksudnya ini olahraga besar ini ya bola voli. Kemudian dilakukan secara sederhana serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat dan percaya diri harus kalian peroleh semuanya. Kemudian indikatornya yang pertama yaitu menggunakan berbagai formasi, bentuk dan strategi dalam permainan bola voli. Seperti di kelas 8, waktu itu Bapak sudah menyampaikan dan memberitahukan kepada kalian, sekaligus Bapak juga menjelaskan bentuk formasi bahkan sampai dengan strategi dalam bermain di bola voli. Kemudian yang kedua, memperlihatkan nilai pantang menyerah. Artinya di sini ketika kalian sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, kalian bisa menunjukkan sifat-sifat di mana kalian tidak mempunyai jiwa menyerah. Kemudian kalian bisa menunjukkan jiwa jujur, fair play dalam permainan bola volinya. Tapi sebelumnya Bapak akan mengulang kembali materi tentang bola voli, di mana materi bola voli ini Bapak akan menjelaskan dari awal terlebih dahulu makna dari bola voli. Bola voli adalah permainan olahraga beregu di mana setiap regunya atau timnya masing-masing memiliki 6 orang pemain dengan 3 orang cadangannya. Kemudian dalam bola voli ada jenis permainan bola voli pantai. Kalau bola voli pantai ini beda. Permainannya ini sama-sama dilakukan 2 tim, tetapi yang membedakan di sini masing-masing timnya terdiri dari 2 pemain. Itu pembeda antara bola voli pantai dengan bola voli indoor atau outdoor. Kemudian Bapak akan jelaskan lagi tentang bentuk lapangannya. Untuk lapangan bola voli, ukuran lapangan bola voli yang umum atau yang lazim sesuai dengan standar daripada PBVSI yaitu 9 meter dengan panjang 18 meter. Kemudian tinggi net putra 2,43 meter dan tinggi net putri 2,24 meter. Garis batas penyerang untuk pemain belakang jaraknya itu 3 meter dari garis tengah. Kemudian untuk ukuran garis tepi lapangan semuanya 5 cm. Berikut ini gambarnya lapangan bola voli, bisa kalian lihat secara rinci. Garis lurus yang membelah antara 2 lapangan itu sama sisinya, yaitu di sini merupakan garis tengah sebagai garis netnya. Kemudian 9 meter kali 2, 18 meter ini sebagai panjangnya, dan 9 meter ini merupakan lebarnya. Dan ini merupakan garis 3 meter sebagai batas garis serang, di mana pemain belakang ketika melakukan spike atau pukulan
tidak boleh melebihi batas garis 3 meter atau garis serang ini. Kemudian pada kali ini yang Bapak akan Bapak bahas yaitu tentang macam-macam passing dan bentuk variasi dalam melakukan passing bawah dan passing atas. Yang pertama, passing bawah. Pada saat melakukan passing bawah, kalian harus mengetahui teknik-teknik atau cara-cara melakukannya. Yang pertama, berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Kuda-kuda kakinya dibuka tidak terlalu lebar, tetapi sebatas bahu atau lurus dengan bahu. Kemudian lutut ditekuk sedikit sehingga badan agak turun ke bawah. Badannya condong. Turun ini maksudnya badannya condong. Ditekuk supaya tidak lurus. Badan agak dicondongkan ke depan. Kedua lengan berada di depan, agak diturunkan. Kedua lengannya lurus, berada di depan, sejajar. Saat bola menyentuh lengan, berikan sedikit dorongan oleh kedua lengan kalian. Saat bola datang, kemudian sudah menyentuh kedua lengannya, agak sedikit daya dorong yang kalian lakukan oleh kedua tangan kalian. Lutut yang ditekuk sedikit diangkat untuk membantu mendorong badan. Artinya mendorong badan ini, gerakan badan mengikuti arah bola. Kedua kaki tetap menapak di lantai, tidak terangkat kakinya menapak di lantai. Berikut merupakan gambar di mana kalian bisa kemudian mengamati, melihat, dan kalau sudah memahaminya bisa kalian nanti mempraktekannya di rumah. Perhatikan pada kedua lengan atau tangan gambar di mana gambar-gambar semuanya tersebut itu sedang melakukan passing bawah. Kedua tangannya, punggung tangan kanan berada di atas telapak tangan kiri itu. Di mana jari-jari tangan kiri memegang kuat jari-jari tangan kanan. Jari-jari tangan kiri memegang kuat jari-jari tangan kanan. Dan ibu jari keduanya berada pada posisi di atas. Kedua ibu jari ini sejajar di atas. Ini bentuk tangannya seperti ini, lurus sejajar rapat agar bola bisa kemudian diarahkan dengan baik. Perhatikan mulai gambar 1, 2, 3, 4, dan 5 buah gambar yang ada dalam tayangan yang Bapak tayangkan tersebut. Bisa kalian mengamatinya dengan seksama, kemudian supaya kalian nanti di rumah bisa mempraktekannya baik dengan teman maupun dengan keluarga dan lain sebagainya. Dalam melakukan variasi dan kombinasi passing bawah, yang pertama kalian melakukan variasi passing tersebut dengan teman berpasangan, 2 orang saja terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah menguasainya, sudah agak bisa melakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, lakukan variasi passing bawah dengan berkelompok. Bisa dengan 3, 4 teman kalian, bahkan sampai dengan mungkin 5 teman kalian dalam melakukan variasi tersebut. Kemudian yang kedua, passing atas atau pukulan pengambilan tangan di atas. Yang pertama, sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk, kuda-kudanya seperti itu. Sikap badan jongkok, kemudian lutut agak ditekuk, badan sedikit condong ke muka, siku ditekuk, dan jari-jari terbuka membentuk lengkungan setengah bola. Lengkungan setengah bola yang dibentuk oleh jari-jari tersebut maksudnya supaya nanti penguasaan jari-jari dalam menyambut datangnya bola itu lebih mudah. Kemudian ibu jari-jari saling berdekatan membentuk segitiga. Ibu jari dan jari-jari, perhatikan, saling berdekatan dan membentuk segitiga. Kemudian berikutnya, penyentuhan pada semua jari-jari dan gerakannya melurus kedua tangan. Meluruskan kedua tangan gerakannya. Setelah jari-jari sudah mendekat dan menempel ke bola, kemudian sambil mendorong dan posisi tangan itu lurus agar ada gerak daya dorong dari tangan saat melakukan gerak passing atas tersebut. Kemudian kalian bisa memperhatikan
Pada gambar yang Bapak tayangkan di layar, di situ kelihatan dengan jelas. Kalian perhatikan dengan seksama, mulai gerakan kaki, kemudian gerakan tangan, sampai badan membentuk atau condong, sampai dengan ketika bola sudah menyentuh tangan, ada daya dorong yang dilakukan oleh kedua lengan atau tangan kalian. Kemudian variasi dan kombinasi passing atas. Yang pertama, lakukan dan praktekkan dengan teman berpasangan. Bisa dengan teman yang dianggap oleh kalian lebih mampu, atau mungkin sama-sama dalam keadaan sedang belajar, tidak apa-apa, tapi lakukan secara berpasangan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kalian melakukan secara berpasangan sudah kelihatan menguasai, yang kedua, lakukan dan praktekkan dalam bentuk berkelompok. Bisa dengan 3 orang, 4 orang, atau 5 orang. Terserah, yang penting bentuknya berkelompok agar gerakannya lebih variatif, atau kombinasinya itu bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk kombinasi. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa kemudian melihat video yang Bapak tayangkan, pahami, kemudian amati dengan seksama agar kalian nanti setelah melihat video tersebut kemudian bisa melakukan gerakan-gerakan yang Bapak jelaskan tadi dari awal, mulai dari gerakan saat melakukan passing bawah, passing atas, dan bentuk-bentuk variasinya, biar nantinya kalian bisa kemudian melaksanakan kegiatan yang Bapak perintahkan ke kalian sebagai tugas dengan baik, dan tidak ada di mana kalian tidak bisa kemudian melakukannya. Selamat melihat, menyaksikan, dan mengamati video yang Bapak tayangkan tentang variasi dan kombinasi passing bawah dan passing atas dalam buka selebar bahu dan lutut agak menekuk, badan condong ke depan. Selanjutnya saat bola datang, secepat mungkin posisi badan di bawah bola serta kedua telapak tangan terbuka lebar dan jari-jari lenggang dan membentuk setengah lingkaran. Yang ketiga, saat bola datang, tangan dan badan agak condong dan tangan agak ditekuk dengan posisi lengan sejajar dengan dahi. Dan gerakan terakhir yaitu pada saat mendorong bola ke atas serta diikuti gerakan tumit agak jinjit. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan teknik passing bawah. Yang pertama, berdiri dengan membuka kaki selebar bahu. Yang kedua, rapatkan dan luruskan lengan tangan di depan badan. Kemudian, ayunkan kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas sampai setinggi bahu. Ketika bola tersentuh kedua lengan, luruskan lutut. Perkenaan bola yang baik tepat yaitu di atas pergelangan tangan. Ketika melakukan passing bawah ke arah depan, lengan diayunkan tidak lebih dari 90 derajat dengan bahu atau badan. Ya, cukup sekilas